Saya Brianadat Ramadan dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Sistem Informasi, kelas SI 19B, NIM 190512141006. Saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan internet dan sejarahnya. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan internet, karena internet merupakan bagian dari kehidupan kita. Kita sangat terbantu dengan internet. Contohnya, saat malam hari kita merasa kelaparan, kita dapat memesan makanan lewat internet. Ketika ingin belajar, kita juga bisa belajar via internet. Bahkan pemerintahan kita juga tidak dapat terlepas dari internet ketika menjalankan kabinetnya. Ya, contohnya yaitu e-budgeting dan e-government. Ekonomi dan keuangan juga tergantung dari internet. Contohnya, cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya, dan e-bank, contohnya seperti PayPal. Dan penegakan hukum juga dapat dilaksanakan melalui internet, contohnya penilangan online dan lain sebagainya. Tapi tahukah teman-teman apa pengertian internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmitter Control Protocol, atau yang sering kita singkat TCP, atau Internet Protocol Suite, atau yang kita singkat IP. Sejarah internet dimulai ketika Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh pihak sekutu, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris, perang baru pun dimulai, yaitu karena perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dinamakan Perang Dingin. Mereka berperang secara ideologi dan teknologi, berlomba-lomba negara mana yang paling berpengaruh di dunia ini. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet pertama kali meluncurkan satelit buatan manusia ke orbit, dikenal dengan sebutan Sputnik. Sputnik saat itu sebenarnya tidak banyak memberikan manfaat bagi siapapun. Namun, bagi banyak penduduk Amerika Serikat, Sputnik merupakan ancaman yang menakutkan. Di saat insinyur-insinyur Amerika Serikat saat itu sedang berlomba-lomba menciptakan mobil atau televisi yang mutakhir, Uni Soviet sudah selesai menciptakan satelit, dan mereka akan memenangkan Perang Dingin oleh karena hal ini. Banyak perusahaan-perusahaan kemudian berlomba-lomba dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bantuan dana dari pemerintah. Dari sisi pemerintahan, Amerika Serikat dalam kondisi panik, kemudian mendirikan National Aeronautics and Space Administration yang kita sebut NASA dan ARPA untuk meneliti hal-hal futuristik demi mengalahkan Uni Soviet. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi awal dari sejarah perkembangan internet di muka bumi ini. Ilmuwan dan pemerhati militer pada saat itu mencemaskan kondisi ini. Mereka khawatir Uni Soviet akan melumpuhkan sistem komunikasi yang mereka miliki dengan hanya satu misil saja. Setelah kepanikannya tidak beralasan itu, Amerika melakukan perombakan besar-besaran terkait sistem pendidikan yang mereka miliki. Sekolah-sekolah di Amerika Serikat berlomba-lomba menambahkan mata pelajaran kimia, fisika, dan kalkulus ke dalam kurikulumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1962, Licklider yang merupakan ilmuwan dari MIT dan ARPA mengajukan solusi yang ia namakan Galactic Network Computer yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Jaringan ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk saling berkomunikasi meskipun Soviet menghancurkan jaringan yang mereka miliki. Dari sinilah pertama kali perkembangan internet modern dimulai. Pada tahun 1965, ilmuwan lain dari MIT kemudian mengembangkan suatu metode pengiriman informasi yang dinamai packet switching, yang mampu memecah data menjadi blok-blok kecil sebelum mengirimkannya ke tujuan, sehingga masing-masing paket dapat mengambil rutenya sendiri-sendiri untuk dikirimkan. Saat itu, temuan yang dinamakan ARPANET ini diklaim dapat melindungi jaringan dari serangan musuh. Pada tahun 1969, ARPANET mengembangkan suatu metode pengiriman pesan antar satu komputer dengan komputer yang lain, dinamakan node-to-node communication. Pengiriman pesan yang pertama kali dilakukan dari laboratorium penelitian di UCLA ke Stanford University.
Pesan yang dikirimkan berupa satu kata, yaitu login. Tidak terkirim seluruhnya karena terjadi kerusakan, sehingga Stanford hanya menerima 2 huruf pertama dari keseluruhan pesan tersebut, yaitu L dan O. Setelah peristiwa login tersebut, ARPANET kembali mencatat sejarah keperkembangan internet dengan cara menghubungkan 4 buah komputer dengan ARPANET. Hal tersebut terjadi pada akhir 1969 dan diikuti dengan perkembangannya yang signifikan selama 2 tahun setelahnya. Kemudian, jaringan dipasang di AlohaNet milik University of Hawaii, serta London's University College dan The Royal Radar Establishment di Norwegia. Saat itu disebut dengan jaringan internet. Sistem ini kemudian disempurnakan oleh Vinton Cerf di tahun 1970 dengan mengembangkan metode yang memungkinkan seluruh mini network di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi. Ia menamakan temuannya dengan Transmission Control Protocol atau TCP, yang kemudian ia tambahkan IP atau Internet Protocol. Protokol yang diciptakan oleh Cerf telah mengubah internet seluruhnya. Protokol ini menyebabkan internet dapat terhubung di seluruh dunia sepanjang tahun 1980-an hingga 90-an. Internet dapat digunakan oleh peneliti untuk mengirimkan data satu sama lain. Namun, pada tahun 1991, tim Berners-Lee, seorang programmer asal Swiss, mengenalkan konsepnya yang dinamakan dengan The World Wide Web, an Internet. Konsep ini mengenalkan bahwa internet bukan hanya tempat untuk saling berkirim informasi satu sama lain di tempat yang jauh. Saat ini pun, Swiss menjadi salah satu negara dengan internet tercepat di dunia. Berners-Lee berpendapat bahwa internet dapat digunakan dengan suatu jaringan informasi besar, di mana seluruh manusia di internet dapat mengaksesnya. Temuan tim Berners-Lee ini berkontribusi besar dalam sejarah perkembangan internet hingga dapat sebesar sekarang ini. Pada tahun 1992, dikembangkan suatu browser yang dinamakan dengan Mosaic, pendahulu Netscape, oleh sekelompok mahasiswa dari University of Illinois. Mahasiswa-mahasiswa ini secara kreatif mampu menciptakan Mosaic yang merupakan suatu alat untuk menjajah internet dengan tampilan yang user-friendly. Mosaic memiliki kemampuan untuk menyajikan gambar dan tulisan dalam satu halaman yang sama, dan hal ini saat itu merupakan suatu hal yang baru. Setelah itu, Kongres di Amerika Serikat memutuskan bahwa web merupakan suatu alat yang memiliki fungsi komersil yang diikuti dengan terbentuknya berbagai macam website oleh perusahaan, serta mulai munculnya e-commerce. Internet masuk ke Indonesia di awal tahun 1990-an, dan saat itu merupakan barang import yang terbilang mahal dan mewah, hanya dapat dinikmati oleh kaum-kaum elit saja. Saat itu, internet bersifat terbatas dan tidak memiliki dampak sosial yang besar bagi Indonesia. Sebenarnya, koneksi internet pertama kali di Indonesia dilakukan oleh Joseph Luhukai pada tahun 1983. Saat itu Luhukai mengembangkan UI-NET yang bertujuan selayaknya internet saat itu, yakni bertukar informasi antar peneliti. Luhukai berhasil menghubungkan UI-NET dengan jaringan internet global pertama kali pada tahun 1984. Di luar kalangan akademisi, tokoh yang berpengaruh dalam masuknya internet di Indonesia adalah Ono W. Purbo. Ono saat itu bersama teman-temannya mulai membangun jaringan komunikasi yang murah di luar jaringan Telkom. Setelah berhasil, Ono mulai melakukan publikasi artikel cara membangun jaringan internet. Hingga pada tahun 1994, Indo Internet atau PT Indonet berdiri pertama kali sebagai ISP pertama di Indonesia, yang setelahnya diikuti oleh banyak ISP. Kemudian, awal-awal tahun 1996, mulai dikenal istilah warung internet atau warnet yang kemudian turut andil dalam sejarah internet di Indonesia. Internet yang awalnya merupakan barang bagi kaum elit menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat semenjak adanya internet. Salah satu teori populer yang terkait sejarah perkembangan internet di Indonesia yaitu diketahui berhubungan dengan runtuhnya era kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini banyak disamakan dengan Zapatista
Net Movement di Meksiko yang mengimplementasikan bahwa runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto dikendalikan oleh orang-orang dari internet. Internet mengakibatkan pemerintahan sulit mengontrol informasi, sehingga internet saat itu menjadi ruang diskusi politik praktis yang mustahil dilakukan secara offline. Peranan internet semakin besar. Ketika 15 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan televisi pool, di mana televisi saat itu pun sudah dikendalikan oleh pemerintah. Namun tidak sedikit pula kalangan jurnalis dan ahli teknologi yang menyangkal teori ini. Sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.